Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan dunia politik di Indonesia dengan gonjang-ganjingnya dari pemilu 2024. Ada statement yang cukup unik dari salah satu kader partai PDIP ya, yang ini kesannya bahwa memberikan statement bahwa Pak Jokowi ini tujuannya sekarang tuh sudah jelas. Selain beliau ingin memenangkan pasangan nomor urut 2 atau berbagai macam hal lainnya, yang perlu digarisbawahi, menurut Deddy Sitorus, politikus PDIP, dikutipnya begini, tujuan Jokowi itu kan sudah jelas dari awal, katanya mau menghancurkan PDIP, membuat suaranya kecil. Kalau bisa malah nggak ada begitu. Jadi ngapain Bu Mega harus menerima atau berkomunikasi dengan Pak Jokowi? Jangankan Bu Mega, saya aja juga mikir-mikir. Ini adalah bagian yang seperti memang dalam dunia politik serba tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Pak Jokowi kan bentar lagi akan turun ya dari posisi sebagai presiden di Oktober 2024 nanti. Jadi sebagian masyarakat menilai bahwa Pak Jokowi ini butuh kayak tempat naungan baru agar dia masih punya kekuatan di perpolitikan Indonesia, yakni adalah dengan gabung ke partai politik besar. Kalau ke PSI kayaknya terlalu kecil ya untuk masuk, karena untuk anggota calon legislatif aja PSI masih belum ada sekarang di parlemen. Tapi kalau PDIP, Golkar itu termasuk partai yang besar. Nah, permasalahannya adalah begini. Ada isu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu katanya akan digadang-gadang menjadi ketua atau masuk ke dalam partai politik untuk Golkar, tetapi kan dia masih di PDIP begitu. Tapi ada juga aturan, kata Yusuf Kala, kalau seseorang mau masuk menjadi dewan pembina atau bahkan ketua dari sebuah partai, terutama di Golkar, itu harus ada syaratnya, adalah 5 tahun sudah menjadi pengurus di Golkar. Tetapi ini juga dikatakan, ya ada pro dan kontra yang bilang Pak Jokowi itu sudah pernah bergabung ke Golkar dulu waktu menjadi pengusaha. Nah, ada statement dari Deddy Sitorus yang lebih pedes menurut aku, katanya, ya suka-suka Pak Jokowi lah, dia kan orang paling berkuasa di Indonesia begitu. Ini juga apakah ada hubungan dengan Ganjar juga gitu, makanya kayak saling memegang kunci kartu asnya satu sama lainnya agar bisa memuluskan tujuannya dalam berpolitik. Coba kita simak dulu keterangan Kalau berikut soal ini. isu Pak Jokowi mau ke Golkar, saya kira sudah isu basi itu, isu lama. Karena diawali dengan apa? Dulu kabarnya kan Gibran mau diampikan, mau ke Kuning. Kalau saya pribadi melihat wajar, wajar banget itu. Kenapa? Dulu Pak Jokowi itu kan wong 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 cilik, Ini luar mulai pedes nih. biasa dari pinggir kali di Solo. Jadi ketika dia berpikir politik, dia kemudian bergabung dengan wong cilik, kaum marhain di PDI Perjuangan, itu wajar dan sepantasnya. Jadi kalau sekarang ada kabar anaknya atau beliau sendiri mau cari tempat berteduh, tidak membajak sawah bersama rakyat-rakyat kecil, ya itu sangat masuk akal gitu kalau menurut Ini saya. mulai pedes Ya nih masa omongannya. udah presiden 2 periode masih mau sama banteng wong cilik, itu mah aneh kalau menurut Tapi saya. hubungan komunikasi lah minimal antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan gimana sejauh ini? Terutama dengan Bu Mega deh. Hubungan bagaimana, orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan Oh, suaranya kecil. mengecil, berkurang. Kalau Mhm. perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Jangankan Bu Mega, saya aja ogah gitu loh. Oh, lebih lebih keras. Jangankan Bu Mega untuk berkomunikasi, saya pun juga ogah gitu. Tapi apakah yakin Pak Jokowi pengen berkomunikasi dengan Ibu Megawati? Kayaknya sih memang kalau aku lihat dari kecenderungan drama-drama perpolitikan di Indonesia beberapa waktu terakhir ini, memang ada potensi bahwa kayak Pak Jokowi itu pengen sowan gitu ya, pengen datang nemuin Bu Mega. Tujuannya aku yakin sih pasti untuk kayak lebih cooling down dari proses hasil dari Pilpres 2024 ini, itu yang pertama. Yang kedua mungkin aja bahwa Pak Jokowi pengen balik lagi ke PDIP, mungkin nggak sih seperti itu, agar memiliki kekuatan setelah nanti juga sudah tidak lagi menjadi presiden.
kayaknya potensi paling besar adalah yang pertama sih, agar tidak adanya mungkin hak angket atau bahkan untuk laporan ke MK terkait dengan hasil Pilpres 2024. Tetapi ini semua sudah dibantah sudah ditegaskan lah oleh Mahfud MD ya, yang juga adalah bagian dari timnya Bu Megawati Soekarno Putri. Mahfud MD mengatakan dengan tegas bahwa sudah ada keputusan dari Megawati Soekarno Putri, ada 2 langkah yang diambil terkait dengan Pilpres 2024. Langkah hukumnya itu akan ditangani oleh Mahfud MD sendiri, akan mengajukan laporan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilpres. Sementara untuk langkah secara politik akan dipimpin langsung, dikoordinasikan oleh Ganjar Pranowo dengan hak angket. Kalian sudah tahu fungsinya apa masing-masing. Hak angket tersebut adalah permintaan atau dugaan laporan kecurangan untuk dilakukan penyidikan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara. Melanggar undang-undang kah, adakah korupsi kah, adakah kolusi kah, adakah nepotisme kah di situ. Dan kalau itu terbukti, nanti akan dibuat panitia baru lagi adalah untuk pemakzulan. Jadi hak angket itu adalah tahapan pertama untuk memakzulkan Pak Jokowi. Itu yang aku tangkap. Kalau untuk hukum, ya konsekuensinya dari Mahfud MD mengatakan bahwa kalau nanti dalam sidang MK terbukti ada banyak kecurangan, ada potensi yang pertama adalah, kalau aku lihat hasilnya dalam MK itu kan kalau nggak salah untuk putusan MK maksimal 2 minggu atau sebulan ya. Nggak boleh lebih dari situ kan. Please correct me if I'm wrong, antara seminggu atau beberapa minggu. Jadi harus sudah ada keputusannya. Pertama, keputusannya mungkin aja bahwa ternyata tidak terbukti pelanggaran tersebut. Karena menurut aku sangat sulit dibuktikan ya kalau terjadinya kecurangan. Misalnya gini, ternyata betul nih ada kecurangan pasangan nomor urut 2 ini, pendukungnya, itu melakukan money politik, melakukan A, B, C, dan D. Tetapi kalau orang-orang yang melakukan tersebut tidak terdaftar dalam tim sukses officialnya dari partai tersebut, dari pasangan nomor urut 2, itu nggak akan berefek ke pasangan nomor urut 2. Ini juga politis, makanya mungkin aja ya nggak bisa menutup mata. Ada kemungkinan orang-orang yang sebenarnya di-hire sama pasangan nomor urut 2, tapi mereka tidak terdaftar secara resmi melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan apakah itu cuma didominasi oleh pasangan nomor urut 2? I don't think so. Mungkin aja di nomor urut 3, nomor urut 1 juga ada peranannya masing-masing. Itu adalah konsekuensi yang pertama, tidak dikabulkan untuk MK tersebut tentang penolakan hasil Pilpres 2024. Yang kedua, kalau diterima adalah, ya artinya akan ada diskualifikasi mungkin untuk pasangan nomor urut 2 atau pasangan manapun yang dinilai ditemukan ada kecurangan. Atau yang kedua adalah dilakukan Pilpres ulang untuk kesemua pasangan 1, 2, dan 3, atau Pilpres ulang tanpa salah satu nomor. Hanya nomor 1 sama nomor 3. Itu adalah bagi sebagian masyarakat yang mengatakan, ayo dilakukan lagi Pilpres ulang tapi tanpa nomor urut 2. Well, kembali lagi mengenai drama-drama perpolitikan ini juga sama kan. Kayaknya ada beberapa orang bilang bahwa nih hati-hati nih kan Pak Ganjar itu sangat vokal nih, hak angket lah, memberikan komentar-komentar yang memancing sebagian masyarakat itu emosional, terutama pendukungnya. Makanya ada isu yang disampaikan, dilaporkan ke KPK oleh IPW, Indonesian Police Watch, bahwa ada dugaan menerima dana gratifikasi dan juga suap 100 miliar rupiah tersebut. Itu adalah salah satu kayak pesan gitu ya. Jangan macem-macem nih gitu. Kalau kamu macem-macem, siap-siap bakal banyak yang terbongkar. Itu di pasangan nomor urut 3. Bagaimana dengan pasangan nomor urut 1? Apakah juga kalau nanti dari Anies Baswedan gitu juga sama vokalnya, lebih vokal lagi? Apakah juga akan ada sesuatu hal yang berhubungan dengan pidana yang akan dilakukan seperti ke Ganjar Pranowo? Kalau dibilang yang dilakukan laporan oleh IPW tersebut adalah murni unsur mengenai ya kasus hukum korupsi tersebut, ya agak sulit dipercaya dengan background-nya. Ketua IPW-nya adalah ketua PSI yang di cabang Kota Bogor. Terus juga ada beberapa asumsi dari para lawannya politik yang kebetulan berlawanan dengan PSI, yang mengatakan bahwa ini adalah isu untuk mengalihkan suara PSI yang sedang disorot masyarakat, terjadi kenaikan, atau juga karena ketua IPW-nya yang diduga juga akan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Bogor lagi
beberapa periode yang lalu juga Pak Sugeng sudah pernah mencalonkan diri tetapi tidak terpilih dan katanya sekarang akan mencalonkan diri lagi. Bahkan mengenai harta dari Ketua IPW pun juga sudah dibahas di beberapa media nasional yang total hartanya dulu beberapa tahun lalu itu sekitar 83 miliar rupiah. Tetapi sekarang dengan kenaikan dari investasinya karena rata-rata adalah tanah dan juga aset itu sudah di atas 100 miliar rupiah. Bahkan ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan harta yang dimiliki oleh yang dilaporkan adalah Ganjar Pranowo yang nilainya itu kurang lebih antara 15 sampai 17 miliar rupiah yang kita cek dari LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kan teman-teman juga banyak yang masih lugu kan ya. Kalau memang ada 100 miliar tersebut selama 10 tahun Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, hartanya kan cuman baru belasan miliar doang gitu. Ya itu kan yang dilaporkan. Yang nggak dilaporkan, yang atas nama mungkin orang lain atau atas nama anaknya, istrinya, itu kan tidak termasuk di situ. Dan itu adalah bukan hal yang sulit ya di Indonesia untuk menutupi harta-harta yang seperti itu. Jadi ada banyak modusnya. Dan kita lihat nanti apakah keinginan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin bertemu dengan Ibu Megawati terkabul atau tidak. Kayaknya sih bakal tidak terkabul kalau prediksi gue. Dan menurut aku Megawati sepertinya akan tetap kekeh, akan menjadi partai oposisi dalam pemilu, dalam pemerintahan di 2024 nanti. Aku setuju kalau PDIP jadi oposisi, karena oposisi PDIP itu kalau jadi oposisi itu begitu lantang. Zaman dulu waktu SBY menaikkan bensin yang sampai 2 kali lipat karena efek kenaikan minyak dunia, itu kan sampai menangis pada saat demonstrasi dan juga orasi Bu Meganya, putrinya, Puan, itu kan sangat mendayu-dayu ya, yang kita sebutnya dengan bong cilik. Aku suka sih pada saat PDIP menjadi oposisi, itu ngebela rakyat banget. Tapi pada saat sudah masuk ke dalam pemerintahan, padahal harga minyak dunia juga nggak naik-naik amat dibandingkan dulu, tapi juga kenaikan juga tetap terjadi. Ya, terlepas isu itu, ya ada sebuah respon yang berbeda aja yang menurut aku unik untuk dipertimbangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budi Anjasa Asmara. Sampai jumpa.